Oke, di video kali ini masih melanjutkan alur Dragon Quest yang ketiga, di mana part ini menceritakan tentang kekalahan Kurokodain dan dimulainya petualangan Dai di kerajaan Papunika. Musuh kuat apalagi kah yang akan menghadang Dai beserta teman-temannya? Daripada penasaran, mending langsung tontonin aja videonya. Part ini dibuka dengan Popu yang ketakutan dan memilih gak ikut bertarung dengan Dai dan Mamu. Saking pengecutnya, ia sampai diajak salah satu pahlawan palsu untuk bergabung dengan mereka. Karena sifat Popu sama dengan keempatnya. Namun Popu dengan sombongnya bilang ia yang murid Avan gak mungkin bergabung dengan Keroco seperti orang-orang itu. Tapi setelahnya ia kicep karena si penyihir menjawab pahlawan seperti Avan ternyata punya murid yang mengabaikan temannya seperti si Popu. Ia yang adalah seorang mage lalu mengeluarkan sebuah bola kristal yang membuat mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi di istana. Dan si mage bilang sepertinya seseorang harus membantu Dai dan Mamu yang sedang terpojok. Sang mage lalu bilang juga kalau dahulu ia sebenarnya dilatih sang guru untuk jadi seorang pahlawan. Dan karena terlalu pengecut maka saat tua ia jadi seperti itu. Dan maka itu Popu masih punya harapan agar saat tua nggak berakhir seperti dirinya. Dan ternyata kata-kata sang mage bisa membangkitkan keberanian Popu hingga ia pun langsung berlari ke arah istana. Beralih ke istana di mana saat itu Zaboera menggunakan anak buahnya untuk memegangi Mamu agar ia nggak mengganggu dan Kurokodain bisa menghabisi Dai. Dan saat si buaya akan menghabisi Dai, sang pahlawan pengecut akhirnya tiba walau terlihat kalau tubuhnya gemetaran. Namun Popu memberanikan diri dengan berkata ia akan menghajar Kurokodain dan menantang sang buaya berduel. Kurokodain terpancing dan langsung menyerang. Hingga kemudian Popu berhasil membakar si buaya walau itu sama sekali nggak membuatnya terluka. Popu lalu terkena sabetan ekor Kurokodain hingga ia terlihat sangat kesakitan. Walau begitu ia berjanji pada Dai nggak akan meninggalkan temannya lagi. Popu kembali bangkit dan menyerang jarak dekat, namun tongkat sihirnya harus hancur terkena tubuh Kurokodain. Ia pun langsung diinjak-injak oleh si buaya, namun Popu melakukan sesuatu yang aneh, di mana ia menyentil serpihan-serpihan tongkat sihirnya ke arah Brass. Yang ternyata Popu emang sengaja menghancurkan tongkatnya karena ia ingin mengeluarkan sebuah teknik rahasia yang diajarkan oleh Avan, di mana serpihan tongkat tadi lalu menjadi lingkaran sihir yang membentuk lambang pentagram dan bisa membuat Brass kembali tersadar. Kurokodain mencoba menghancurkan pelindungnya, namun itu sama kuat dengan apa yang diciptakan Avan di Pulau Dremlin. Dan di sini terbongkar jika Popu sengaja membuat Brass tersadar agar Dai bisa bertarung dengan bebas. Gak diduga perbuatan Popu itu membuat Kurokodain terpukul karena bocah itu berani mengorbankan dirinya demi teman, sementara si buaya melakukan cara kotor untuk menang. Tapi lagi-lagi Zaboera mempengaruhi Kurokodain dengan mengancam jika kalah si buaya akan kehilangan posisinya sebagai komandan. Kurokodain yang termakan kata-kata Zaboera mencoba membunuh Popu, sementara Gomechan berusaha membangkitkan Dai. Gomechan sampai menangis dan gak diduga air mata Gome bisa membuat kekuatan naga Dai bangkit, yang dengan cahayanya aja bisa memusnahkan anak buah Zaboera. Melihat kekuatan Dai, Kurokodain pun bersiap menggunakan jurus terkuatnya. Sementara Popu berhasil disembuhkan oleh Mamu dan ia pun langsung melemparkan pedang pada Dai. Hingga akhirnya Dai pun berhasil menebas si buaya dengan teknik Aban Sutorasu. Kurokodain yang udah terluka parah lalu berkata walau kalah ia nggak menyesal dan malah bangga. Terlebih pada Popu yang mengajarkannya sesuatu tentang harga diri. Ia lalu berpesan agar Dai nggak kalah dan kemudian menjatuhkan diri dari atas istana. Tubuh Kurokodain lalu dibawa oleh anak buahnya yang pergi dari istana Romos. Setelah semua selesai, Dai dan teman-temannya pun menghadap sang raja di mana Raja Romos secara resmi memberikan Dai gelar pahlawan. Tapi nggak diduga Dai menolak karena ia bilang gelar pahlawan masih terlalu cepat untuknya. Karena Dai belum bisa mengalahkan musuh seorang diri dan masih memerlukan bantuan orang lain. Dan karena itu Dai berkata jika ia udah bertambah kuat dan bisa bertarung tanpa merepotkan teman-temannya, barulah ia pantas menerima gelar tersebut. Sebagai gantinya Raja Romos memberikan hadiah pada Dai dan teman-temannya yang ia simpan dalam peti. Yang ternyata itu adalah armor yang kemudian Dai dan yang lain pakai untuk menemui rakyat Romosu. Mereka pun dianggap sebagai pahlawan termasuk oleh keempat pahlawan palsu. Shin lalu berpindah ke istana iblis agung di mana Ban udah mengajari Hadlar sihir baru bernama Begiragon. Ia pun lalu memerintahkan Zaboera untuk mengumpulkan semua komandan yang tersisa untuk datang ke istana iblis.
Sementara itu, di sisi lain Bras nampak udah kembali ke Pulau Dremlin diantar oleh Dai menggunakan kapal yang diberikan oleh Raja Romos. Setelah itu, Dai pun melanjutkan petualangannya untuk menuju kerajaan Papuninka. Sementara itu, di suatu negeri bersalju, beberapa orang nampak sedang disiksa oleh monster setengah api dan setengah es, yang ternyata adalah salah satu komandan pasukan iblis bernama Flazard. Hingga nggak lama ia mendapat kabar kalau semua komandan harus segera berkumpul. Flazard lalu tiba di istana dan langsung diajak Zabuera melihat tubuh Kurokodain yang coba disembuhkan setelah kalah dari Dai. Gak lama datang komandan lain bernama Baran yang katanya baru aja menguasai suatu kerajaan dalam waktu singkat. Rapat pun dimulai di mana di sana tiba-tiba datang komandan lain bernama Mr. Fern. Sementara satu komandan lagi yang bernama Yunkel udah diperintah langsung oleh Iblis Agung Ban untuk menghabisi Dai. Sin lalu berpindah ke Dai lagi di mana mereka udah tiba di pelabuhan Papunika yang terlihat sangat suram. Dai yang sangat khawatir pada Leona langsung menuju istana dan mengejutkannya. Saat itu istana Papunika udah hancur lebur. Nggak lama muncul pasukan tengkorak tapi tiba-tiba mereka dihancurkan oleh seseorang menggunakan teknik Daikizan milik Avan. Dai langsung bertanya apa ia murid Avan juga seperti dirinya. Dan pria itu mengaku kalau ia adalah murid pertama dari Avan. Walau murid Avan, Popu merasakan aura jahat dari pria tersebut. Dai lalu bertanya apa pria itu melihat Leona, namun sang pria misterius berkata ia nggak mengetahuinya. Popu yang gak yakin pria itu murid Avan lalu memintanya menunjukkan kalung tanda kelulusan yang ternyata pria itu juga memilikinya. Dan karena itu, Dai meminta pria tersebut untuk bertarung bersama sebagai sesama murid Avan. Tapi kemudian si pria misterius malah menciptakan pasukan tengkorak yang menyerang Dai dan yang lainnya. Yang ternyata pria itu nggak lain adalah Yunkel murid Avan yang udah memihak dan menjadi komandan Raja Iblis Agung. Di sini lalu terlihat jika para tengkorak yang udah dihancurkan bisa kembali hidup. Yunkel lalu berkata sangat disayangkan Avan tewas di tangan Hadlar. Karena Yunkel sendiri sebenarnya ingin menghabisi gurunya itu. Mendengar itu, Dai sangat marah dan menebas para tengkorak. Ia pun lalu bertarung dengan Yunkel, namun pria itu bisa menahan semua serangan Dai. Dai lalu mengeluarkan Aban Sutorasu dan mengenai Yunkel dengan sangat telak, tapi ternyata Yunkel pun bisa menahan serangan terkuat ciptaan Avan tersebut. Yang Yunkel bilang itu karena Dai belum bisa menguasai Aban Sutorasu dengan sempurna. Yang dimana untuk menguasai Aban Sutorasu yang sempurna, selain harus melewati tahap Daikizan dan Saikazan, Dai harus melewati tahap ketiga yaitu Kuretsuzan. Yang bahkan Yunkel bilang ia pun belum menguasai teknik tersebut. Walau begitu, kemudian terlihat jika Aban Sutorasu milik Yunkel lebih kuat dari milik Dai. Popu dan Mamu berusaha melawan Yunkel tapi pria itu lalu menunjukkan armor yang diberikan Ban yang katanya bisa menangkis semua serangan magis. Dan ternyata armor itu tercipta dari pedang besarnya tadi. Dan bener aja karena armor itu terbukti nggak mempan pada sihir Popu Mamu. Yunkel lalu membuang kalung pemberian Avan membuat Mamu bertanya kenapa pria itu sangat membenci gurunya sendiri. Dan Yunkel menjawab karena Avan lah yang udah membunuh ayahnya. Ia lalu bercerita jika waktu bayi dirinya ditemukan oleh prajurit iblis bernama Bartos. Yang kemudian merawat Yunkel seperti anaknya sendiri. Hingga suatu hari Avan menyerang markas para iblis dan Bartos sebagai salah satu prajurit pun harus menghadapinya. Setelah perang selesai, Yunkel pun keluar dari tempat persembunyiannya dan alangkah terkejutnya ia saat melihat ayahnya udah tewas di mana mayat hidup nggak seperti monster lain karena mereka otomatis akan tewas bersama tewasnya Raja Iblis saat itu yang nggak lain adalah Hadlar. Hingga kemudian Yunkel ditemukan oleh Avan dan diangkat sebagai muridnya walau kenyataannya anak itu selalu menyimpan dendam pada gurunya sendiri. Yunkel lalu bermaksud membunuh Dai dengan jurus pamungkasnya, beruntung Popu masih sempat menyelamatkan temannya itu. Sin lalu menunjukkan flashback masa lalu Yunkel di mana ia ini pernah menyerang Avan di hari kelulusannya namun secara refleks Avan melawan balik membuat Yunkel terjatuh ke air. Hingga ia kemudian diselamatkan oleh Mr. Fern. Kembali ke pertarungan di mana Dai menyadari jika Yunkel punya titik lemah yaitu di bagian wajahnya. Dai meleset pada percobaan pertama dan kedua hingga kemudian malah ia yang berhasil dijatuhkan. Popu lalu menyadari jika tanpa kekuatan naganya Dai gak akan bisa mengalahkan Yunkel dan ia meminta Dai marah agar kekuatannya itu keluar. Tapi nyatanya Dai gak bisa marah pada Yunkel setelah mendengar cerita masa lalunya. Dai lalu diikat oleh Yunkel agar gak bisa kabur lagi tapi saat akan dihabisi,
Kurokodain datang dan menghalangi serangan Hyunkal dengan tubuhnya. Kurokodain lalu memanggil monster burung dan menyuruh Popu lari bersama teman-temannya. Sementara Hyunkal menusukkan pedangnya pada bekas luka Kurokodain saat melawan Dai. Namun si buaya masih bisa bertahan dan memegangi tangan Hyunkal membuat burung monster bisa membawa Popu dan Dai pergi dari sana. Hyunkal lalu bertanya mengapa Kurokodain memihak Dai dan ia pun menjelaskan jika dirinya udah tersadar karena pertarungan dengan Dai sebelumnya. Kurokodain pun mencoba menyadarkan Hyunkal tapi ia malah ditusuk hingga nggak sadarkan diri. Hyunkal lalu meminta anak buahnya untuk merawat Kurokodain dan juga menangkap Mamu yang nggak sempat diselamatkan oleh burung tadi. Sementara itu, Dai yang dibawa terbang oleh burung tadi lalu ditemui seorang kakek yang ternyata mengenali dirinya. Yang ternyata pria tua bernama Baduk itu adalah pendekar pedang dari Putri Leona. Dai dan Popu lalu bertanya di mana keberadaan sang putri, namun si kakek tua juga nggak mengetahuinya. Karena mereka terpisah saat pasukan mayat hidup pimpinan Hyunkal menyerang. Walau begitu, Baduk sangat yakin putri masih hidup karena 3 sage terkuat kerajaan Papuninka selalu ada di sisinya. Setelahnya, Popu bertanya kenapa Dai nggak mengeluarkan simbol naganya saat melawan Hyunkal. By the way, di sini subtitle nama yang tadinya Hyunkal jadi Hyunkeru ya guys. Kayak sebelumnya Avan berubah jadi Aban, Haldar berubah jadi Hadora, Bras berubah jadi Burasu, dan Leona jadi Reona. Karena subnama tokoh-tokohnya berubah terus, Mimin tetap akan pakai nama pertama yang Mimin sebut buat nama mereka seterusnya ya. Jadi buat kalian yang suka nontonin alur cerita sambil baca subsnya, jangan aneh kalau nama yang Mimin sebut nggak sama kayak yang ada di subtitlenya. Oke lanjut. Dai menjawab ia nggak mengeluarkan simbol naganya karena Dai mengerti perasaan Hyunkal yang udah kehilangan ayah monsternya, dan seandainya kejadian itu menimpa Bras, Dai juga pasti akan seperti si Hyunkal. Shin lalu berpindah ke istana milik Hyunkal di mana Hadlar mendatanginya. Karena si Hadlar ini nggak percaya Hyunkal bisa membunuh Dai karena selain sesama manusia, ia dan Dai juga sama-sama murid dari Avan. Hingga kemudian terlihat ketegangan antara Hyunkal dan Hadlar. Hadlar lalu bertanya apa Hyunkal melihat Kurokodain yang tiba-tiba kabur dari tangki penyembuhan. Namun Hyunkal berbohong dengan bilang ia nggak melihatnya. Dan di sini akhirnya kita tahu jika selain membenci Avan, Hyunkal juga membenci Hadlar karena menurutnya jika Hadlar nggak kalah dan mati di tangan Avan maka ayahnya juga nggak akan ikut mati. Begitupun Hadlar yang membenci Hyunkal karena ia nggak suka seorang manusia jadi salah satu komandan pasukan iblis. Berpindah lagi pada Dai yang dipinjamkan baju zirah lama si kakek untuk melawan Hyunkal. Sementara Popu saat itu sedang melatih sebuah sihir yang bisa menembus armor milik Hyunkal. Namun untuk melakukannya Popu membutuhkan bantuan Dai dan mereka harus bisa mengkombinasikan serangan untuk menjatuhkan Hyunkal. Keduanya pun langsung melatih sihir petir bernama Raidein itu bersama-sama. Walau berhasil memanggil petir namun Dai masih belum bisa mengenai target dengan tepat. Keduanya terus aja berlatih sampai Dai mulai terbiasa menggunakan sihir tersebut. Sementara itu di markasnya Hyunkal coba dipengaruhi oleh Zabuera. Namun ia berbeda dengan Kurokodain dan malah menyerang komandan tua tersebut, membuat Zabuera marah pada murid Avan itu. Keesokan harinya setelah berhasil menguasai sihir Raidein, Popu dan Dai tiba di markas Hyunkal ditemani oleh si Baduk. Namun Popu melarang si kakek tua untuk ikut menyerang ke dalam istana itu. Dan akhirnya ia bersama Dai hanya pergi berdua aja. Walau si Popu bilang mereka nggak bisa menggunakan Raidein di bawah tanah, maka dari itu keduanya harus bisa memancing Hyunkal keluar. Para prajurit mayat hidup ternyata udah tahu kedatangan Dai dan juga Popu. Sementara Mamu yang mendengar hal itu sangat ingin keluar hingga nggak lama Gomechan datang dan Mamu pun langsung meminta Gomechan mengambilkan pistol sihirnya. Dan berkat Gome, Mamu akhirnya bisa melarikan diri. Sementara itu Dai dan Popu lalu dikejar-kejar pasukan Hyunkal hingga mereka tiba di Kolosium di mana Hyunkal udah menunggu keduanya di sana. Beruntungnya atap Kolosium itu terbuka membuat Dai dan Popu nggak usah susah-susah memancing Hyunkal keluar. Mereka pun langsung bertarung dan Hyunkal menyerang keduanya dengan sangat agresif. Dai kemudian menyerang balik sementara Popu berusaha memanggil awan petir. Balik lagi ke Mamu dan Gome yang nggak sengaja masuk ke sebuah ruangan rahasia dan melihat ada sebuah peti kayu. Dan saat dibuka, peti itu mengeluarkan cahaya keemasan. Sementara Dai terus mengulur waktu dan saat terkena serangan si Hyunkal, Dai bisa bertahan karena ia memakai baju zirah milik kakek Baduk. Melihat itu, Hyunkal lalu mengubah topengnya menjadi pedang dan bersamaan dengan itu, Popu juga Dai mengeluarkan sihir Raidein yang bisa mengenai Hyunkal dengan telak.